kalau Rasul bekam, masa umatnya nggak bekam, sungguh aneh. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk berbekam, dan mudah-mudahan ini menjadi syiar kita. Dan syiar kita ini mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah. Ya, karena bekam ini sangat luar biasa. Baik, sebelum saya masuk urgensi, mungkin sedikit refresh dulu bagaimana proses kejadian bekam. Ini refresh dulu. Supaya apa? Supaya nanti kebayang mekanisme apa yang terjadi pada saat proses pembekaman. Ya. Baik. Ini kita coba sedikit mengulang kembali tentang komponen darah. Ini adalah pembuluh darah. Ini kalau pembuluh darah dipotong, itu akan keluar beberapa bagian. Ada sel darah merah, ini sel darah merah. Ini ada sel darah putih. Ini yang warna gold ini adalah plasma. Ini adalah trombosit. Ya. Jadi kalau ini dipotong, ini keluar semuanya. Dan Allah menciptakan ini luar biasa. Ya, apalagi sel darah putih ini, imun tubuh kita. Jadi seolah-olah dia ini bergerak tanpa kita suruh dengan fungsi yang luar biasa. Jadi kalau ada kuman, dia bergerak mendekati kuman. Ketika kumannya banyak, dia memperbanyak diri, dia panggil pasukan khususnya. Ketika sudah menang melawan kuman, dia bunuh diri sendiri. Ini seolah-olah sel darah putih ini punya nyawa sendiri. Ya, tidak mungkin dia bergerak tanpa ada yang mengatur. Yang mengatur siapa? Allah. Jadi kita sehat itu karena salah satunya adalah imun kita aktif. Kenapa bisa aktif? Karena Allah yang menggerakkan. Jadi sangat wajar Allah berfirman di dalam Al-Quran seperti perkataan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu wa huwa yashfi. Dan jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi ini tauhid luar biasa ini. Jadi kalau ada orang sembuh habis bekam, itu bukan gara-gara bekamnya, tetapi Allah yang menyembuhkan. Ada orang sembuh dikasih obat, bukan obat yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Karena obat bekam adalah sebagai salah satu wasilah saja, salah satu cara saja untuk mencapai kesembuhan. Tapi pada hakikatnya adalah Allah yang menyembuhkan. Analoginya adalah sistem sel darah putih ini. Dia bergerak sesuai dengan instruksi dari penciptanya, yaitu Allah. Sama halnya dengan sel yang membelah satu menjadi dua. Ini tidak mungkin terjadi secara otomatis. Ya, semua kejadian ini atas izin Allah. Bahkan daun yang jatuh pun juga atas izin Allah. Ini kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kulit. Jadi kulit yang akan kita bekam. Ini strukturnya saya ambil, saya potong gitu ya. Ini kulit luar, ada beberapa lapis, baru ada pembuluh darah di bagian bawah. Nah, ini kalau saya perbesar, saya zoom coba, saya zoom. Nah, jadi pembuluh darah itu akan mengasih makan sel-sel yang ada di targetnya. Ini sel, ya. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri itu pembuluh darah yang memberikan makanan. Dan biasanya arteri itu berdenyut. Kita bisa meraba itu arteri di nadi di sini ya. Terus di sini ya, itu berdenyut atau di bagian punggung kaki. Jadi kalau nggak berdenyut berarti nggak ada nadinya gitu ya. Termasuk di sini ini yang paling mudah. Jadi kalau mau bunuh diri di sini nih. Kalau bunuh diri bener gitu ya. Sering orang bunuh diri itu bukan arteri yang terpotong, tapi tendonya yang terpotong. Nah, ini gambaran sedikit. Dia arteri itu mengasih makan, vena, dia mengambil sisa metabolisme. Dan arteri umumnya letaknya di dalam, vena umumnya letaknya di luar. Ya. Ini coba saya zoom lagi, saya perbesar lagi, bentuknya seperti ini. Jadi ngasih makan ke sel, kemudian masuk lagi ke dalam vena. Ini saya zoom lagi, saya perbesar lagi seperti ini.
Jadi arteri itu membawa makanan yang dibawa oleh pembuluh darah. Di sini ada sel darah merah yang mengikat oksigen, dia ngasih makan. Nah, kemana ke sel? Nanti sel itu melakukan proses metabolismenya. Dia membelah, dia memproduksi sesuatu, tapi dia juga menghasilkan sampah. Sampah-sampah ini yang akan masuk ke dalam vena. Nah, berarti daerah di sini itu disebut dengan daerah interstisial. Apa itu interstisial? Antar sel, interstisial, antar sel. Jadi sel itu nggak rapet-rapet, jadi ada space, ada selak yang disebut dengan interstisial. Nah, di interstisial ini bercampur antara makanan dan sampah, oksigen dan CO2, glukosa dan sisa metabolis. Nah, ini yang disebut dengan cairan interstisial. Nah, bagaimana proses bekam? Ini saya contohkan, ini pembuluh darah, ini arteri, ini vena, ini sel yang dikasih makan, ini daerah antara yang disebut dengan interstisial cell. Nah, ketika normalnya, maka sirkulasi darah akan memfiltrasi, akan ngasih makanan ke sel. Sel butuh glukosa, sel butuh asam amino, ya, sel butuh zat-zat hormon, itu lewat sini, filtrasi pembuluh darah. Kemudian sel setelah membelah, melakukan aktivitas, memproduksi sesuatu, dia menghasilkan sampah. Sampah itu nanti dimasukkan lewat vena, yang disebut dengan absorption. Jadi diabsorpsi, ini difiltrasi, ini diabsorpsi. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, kemudian ditarik oleh nikop. Ya, maka filtrasinya meningkat. Maka yang seharusnya tadi filtrasinya, yang seharusnya filtrasinya 3, karena dikop, dia naik menjadi 5. Harusnya dia absorpsinya 3, karena dikop, maka dia berkurang jadi 1. Nah, jadi sini akan ngumpul di sini. Ya, semakin dikop lagi, semakin banyak zat yang akan disedot di dalam sini. Dan semakin banyak zat yang tidak dikeluarkan di dalam vena. Jadi ngumpul di daerah yang namanya interstitial cell. Ya, terus kemudian ditusuk. Nah, proses penusukan ini bisa sebagian mencederai pembuluh darah kapiler, tetapi mayoritas yang keluar itu adalah cairan interstisial. Isinya apa? Ada makanan, ada cairan, ada sampah, itu semuanya keluar. Termasuk ada pembuluh darah yang mungkin terrobek akibat proses pembekaman atau proses penusukan. Sehingga terjadilah sebagian darah keluar. Nah, jadi warna merahnya itu boleh jadi sebagian darah yang keluar akibat pecahnya pembuluh darah atau sebagian darah yang terjadi lisis akibat proses pengekokan. Jadi kalau ditanya apa yang dikeluarkan pada saat proses pembekaman, pertama cairan interstisial. Cairan yang berisi apa? Makanan dan sampah. Yang kedua apa? Lisisnya sel darah merah. Yang ketiga apa? Mungkin ada pembuluh darah yang robek sehingga ada sebagian sel darah merah yang keluar. Bisa jadi sel darah putih juga ada yang. Jadi kalau ditanya apa yang keluar pada saat pembekaman, jadi tidak semuanya ansih kotor. Ada juga makanan yang keluar, ada juga cairan yang keluar, ada juga sampah yang keluar, ada juga darah yang keluar. Nah, ini yang berhubungan nanti kenapa pentingnya atau urgensinya diagnostik prabekam. Karena kita mengeluarkan zat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu gambaran sedikit tentang bagaimana mekanisme bekam. Ini supaya bisa mudah dipahami nanti ketika saya menjelaskan apa urgensinya. Kenapa kok penting kita mendiagnostik. Jangan pasien datang langsung bekam-bekam saja. Ya, karena ini beresiko. Ya, resiko buat diri kita, juga resiko buat yang dibekamnya. Maka itu penting kehati-hatian kita sebelum melakukan proses bekam. Kenapa ini penting saya sampaikan di awal, supaya nanti memahami mekanisme apa yang terjadi dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat sebelum pembekaman.
Ya, oke, ini kembali normal kembali. Nah, apa resiko pembekaman? Ini yang menjadi cukup krusial. Sering kadang-kadang proses pembekaman itu menyebabkan timbulnya ini. Ini yang paling sering. Shock, hati-hati. Baik itu shock hipovolemik, shock hipoglikemik, shock neurogenik, kejang ataupun infeksi. Ini bukan shock kaget loh ya. Wah, saya shock, bukan begitu. Tapi kondisi yang menyebabkan dia bisa menyebabkan pingsan, bahkan bisa menyebabkan koma. Ya. Nah, apa itu shock hipovolemik? Ini coba saya akan terangkan satu persatu. Shock hipovolemik, hipo rendah, volemik volume. Berarti volumenya yang habis. Kenapa bisa volumenya habis? Boleh jadi pada saat sebelum bekam sudah habis, ditambah bekam tambah habis. Ingat, tadi proses pembekaman akan mengeluarkan cairan interstisial. Maka itu hati-hati, pentingnya pemeriksaan tensi darah sebelum proses pembekaman. Karena kalau dia ternyata hipotensi, maka volume di dalam darahnya sedikit, kemudian dibekam, sebagian volumenya semakin berkurang, dikhawatirkan. Dikhawatirkan bisa menyebabkan shock hipovolemik. Walaupun bekam secara umum sih aman, tinggal jumlah titik yang di kopnya. Kalau cuma satu kecil enggak masalah. Jadi secara umum sih bekam tidak ada kontraindikasi, tinggal berpikir volumenya saja. Tapi permasalahannya adalah banyak orang bekam nggak mungkin cuma satu doang kecil, nggak mungkin. Pasti rata-rata bisa 5 titik, 9 titik, bahkan 12 titik. Maka itu saya berpikir kehati-hatian dalam proses bekam itu karena berhubungan dengan tadi jumlah titik yang dibekam. Saya kembali lagi ke shock hipovolemik. Jadi shock hipovolemik itu terjadi apabila volume cairan di dalam darah berkurang akibat proses pembekaman. Kenapa bisa terjadi? Karena pada saat bekam akan keluar cairan interstisial. Cairan interstisial akan menyebabkan volume di dalam pembuluh darah juga semakin habis. Maka itu hati-hati pada saat pembekaman, pentingnya untuk mengecek tensi. Jadi penting tuh dicek tensi dulu. Kalau ternyata dia 80/50, waduh, jangan suruh bekam dulu, suruh minum dulu yang banyak, bikin air madu dan garam supaya aman volume. Itu satu. Yang kedua, shock hipoglikemik. Apa itu? Kondisi kadar gula yang habis. Ingat, pada saat pembekaman, tidak hanya cairan yang keluar, tetapi ada kandungan glukosanya yang keluar. Maka itu sebaiknya ketika bekam tuh jangan kondisi yang lapar, lagi kelaparan, gemeter, dibekam biar kenyang, nggak bisa. Jadi hati-hati ini. Ya, kondisi lapar sekali, kasih makan dulu aja. Tapi nggak boleh tuh bekam dalam keadaan yang terlalu kenyang. Karena dikhawatirkan sirkulasi darah banyak fokus ke daerah pencernaan. Tapi idealnya tidak terlalu kenyang dan juga tidak terlalu lapar yang sama. Karena apa? Karena pada saat pembekaman bisa terjadi keluarnya glukosa. Ingat, tadi pada saat pembekaman terjadi proses pengeluaran cairan interstisial. Termasuk di dalamnya adalah glukosa. Kalau glukosanya habis bisa menyebabkan shock hipoglikemik. Kenapa ini khawatir sekali? Karena ingat bahwa otak membutuhkan glukosa dalam aktivitasnya. Bahkan ada yang menyatakan kebutuhan otak akan glukosa itu hampir 50% dari kebutuhan glukosa yang ada di dalam tubuh. Maka itu kalau terjadi shock hipoglikemik, otaknya akan teriak terlebih dahulu. Jadi ini penting nih juga, ya. Jadi ditanya juga tuh, Bapak udah makan terakhir kapan? Oh, 5 hari yang lalu. Waduh, kasihan itu ya. Jadi harus dikasih makan dulu baru dibekam. Jadi pentingnya diagnostik perawatan. Kemudian ada lagi namanya shock neurogeni. Apa itu shock neurogeni? Shock karena aspek ketegangan dari sarafnya. Biasanya terjadi pada orang-orang yang misalnya ketakutan yang sangat. Ya, maka itu penting sekali tuh untuk orang yang pertama kali dibekam, perlu dikasih tahu, diedukasi, ditenangkan. Jangan orang mau bekam udah takut duluan. Maka itu penting nih terapis bekam tuh tampangnya tuh harus
baik, banyak senyum, jangan jutek. Ini pertama kali bekam, terapisnya jutek yang minta ampun, tampangnya serem banget. Oh, udahlah, timbullah shock neurogeni. Jadi penting nih untuk mencegah terjadinya shock neurogeni, khususnya pada pasien-pasien yang biasanya takut dengan jarum, takut dengan darah, atau takut pertama kali. Terus kemudian kejang. Kejang ini juga sering terjadi ya pada saat proses pembekaman. Biasanya ada riwayat epilepsi gitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Satu lagi adalah infeksi. Maka itu pentingnya kita harus menjaga sterilisasi. Karena dikhawatirkan kalau tidak steril nanti bisa menyebabkan timbulnya infeksi, bahkan dalam waktu singkat pun bisa menyebabkan shock septic. Nah, ini yang saya khawatirkan, shock septic. Apa itu shock septic? Shock yang terjadi akibat mikroba atau kuman masuk ke dalam sirkulasi darah. Kenapa ini bisa masuk? Karena pada saat proses pembekaman kan terjadi port di entry. Apa itu port di entry? Lubang yang memungkinkan kuman untuk masuk. Dan ini juga khawatir bisa terjadi. Apalagi proses pembekamannya tidak steril. Gitu kan, tidak dibersihkan dulu, langsung aja tusuk. Di situ mungkin ada panu, ditusuk, jadi si jamurnya malah masuk ke dalam sirkulasi darah. Atau ada kuman di situ, tiba-tiba langsung ditusuk, kuman yang masuk. Akibatnya menyebabkan timbulnya shock septic. Nah, ini yang cukup berbahaya. Nah, hal-hal ini saya ingin cegah ini, supaya tidak terjadi resiko pada saat pembekaman. Ya, maka itu perlu diperhatikan. Tadi resiko yang proses bekam, ini juga resiko pasca pembekaman. Jadi bukan berarti bekam tanpa resiko, pasca pembekaman pun juga bisa menyebabkan resiko. Apa itu? Infeksi, luka yang sulit sembuh, perdarahan yang terus-menerus, hipotensi, anemia, cacat, bahkan menyebabkan kematian. Ini hal-hal yang harus diperhatikan, resiko-resiko ini. Resiko pada saat proses, resiko pada saat pasca pembekaman. Ya, ini yang harus diperhatikan. Karena kalau tidak, hal ini bisa terjadi pada pasien-pasien kita. Maka itu pentingnya kita untuk melakukan diagnostik pra pembekaman. Ya, maka itu perhatikan ini. Ini saya ulang-ulang lagi ini, walaupun tadi saya bilang bahwa bekam kontraindikasi. Karena kontraindikasi titik bekam atau jumlah yang banyak. Kalau bekam cuma hanya satu yang menulis resiko kontraindikasi, kalau jumlah titiknya cukup banyak. Ya. Suara saya masih terdengar, Aki? Pak Asep, suara saya masih terjelas ya? Pak Asep? Ya, mudah-mudahan masih jelas, mudah-mudahan. Ya, baik. Apa yang harus diperhatikan? Ini ada beberapa kontraindikasi. Ya, kontraindikasi bekam. Yang pertama, ya hati-hati ini untuk membekam orang-orang yang kulitnya keriput atau elastisitas kulitnya itu yang tidak elastis. Biasanya terjadi pada apa? Orang-orang yang mengalami dehidrasi, orang-orang yang mengalami proses sudah tua, ya, atau orang-orang yang punya permasalahan kelainan dari kolagen. Jadi banyak. Jadi kulit keriput itu tidak identik dengan orang tua. Bisa jadi kulit keriput karena dia dehidrasi. Jadi bagi yang merasa keriput jangan berpikir tua dulu. Ya, boleh jadi dehidrasi. Atau boleh jadi memang sudah tua gitu ya. Nah, maka itu salah satu ngecek dia dehidrasi atau kurang cairan dengan cara dicubit itu. Dicubit. Kalau dia cepat balik, aman. Tapi kalau lambat baliknya, nah bisa jadi tua, bisa jadi dehidrasi, bisa jadi kelainan kulit. Gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Maka itu sebelum bekam itu sebaiknya dicubit dulu tuh si yang mau dibekam. Ya.
Ini bukan cubit genit nih ya, harus dikasih tahu Pak, ini saya melihat elastisitas kulitnya ya Pak ya. Saya cubit dulu. Karena ternyata kalau elastisitas kulitnya bermasalah, ketika dibekam, dampaknya luka susah sembuh, optimalisasi bekam bermasalah, kulit menjadi rusak. Maka itu penting tuh untuk mencubit terlebih dahulu. Apa sih istilahnya ya? Melihat daya elastisitas. Gitu ya. Suara saya masih terdengar ya? Masih terdengar bagus ya? Oke ya, Pak Admin masih terdengar ya, Pak Asep ya? Oke, saya lanjutin lagi. Ini Pak Adminnya menghilang ya. Kedua yang harus diperhatikan ya. Oh ya, Pak Asep, alhamdulillah. Suara saya masih bagus, masih jelas ya? Oke, alhamdulillah. Baik, kedua anemia. Ini penting juga ini. Apakah bekam bikin anemia? Saya bilang tidak bikin anemia. Karena saya mencoba melakukan penelitian, coba orang yang dibekam 9 titik sama orang yang dibekam 12 titik, 15 titik, ternyata semakin banyak jumlah bekamnya, malah kadar Hb-nya semakin naik. Jadi bekam bikin anemia nggak? Enggak, seharusnya. Karena yang keluar itu adalah cairan interstisial. Sel darah merahnya tidak keluar. Terus bagaimana untuk orang yang anemia? Nah, untuk orang yang anemia, sebaiknya kita waspada. Maka itu kalau ada pasien datang, kita lihat dulu nih. Wah, ini kok orangnya putih. Kemungkinan benar-benar putih, atau mungkin dia anemia, atau mungkin panuan semuanya bisa jadi. Ini kita nggak tahu nih. Maka itu perlu dilihat terlebih dahulu. Ini panu, apa benar putih, atau anemia. Nah, anemia itu bisa dilihat dari misalnya telapak tangan, ya, terus konjungtiva, kuku, gitu ya, itu gambarannya. Ya, terus kemudian kadang-kadang bibirnya pucat, ya, atau bahkan ada sebagian yang mungkin ujung kukunya sampai membiru karena anemia berat, karena kurangnya oksigen, atau bibirnya sudah mulai agak biru-biru. Maka itu hati-hati kalau ada orang bibirnya biru. Ya, jangan-jangan nih ada gangguan oksigenasi. Ya, jadi bagi ibu-ibu yang pakai lipstik warna biru sebaiknya dihindari. Takut disangka ibu penyakit jantung atau penyakit anemia berat. Ya, jadi penting itu untuk melihat kondisi pasien datang. Jadi jangan langsung pasien datang langsung dibekam-bekam saja. Pertama dilakukan proses anamnesis. Nanti saya terangkan di selanjutnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik supaya biar aman pada saat bekam. Saya lanjutkan lagi. Obat, ya orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah ini harus waspada. Karena dikhawatirkan kalau Pak terapi saya habis makan obat pengencer darah karena saya sakit jantung. Ya udah saya bekam aja. Lupa nanyain obat pengencer darah, masalah nanti. Dampaknya apa? Ketika terjadi pembekaman, darah akan keluar terus-menerus. Dan ini akan berdampak volume darah semakin banyak keluar. Ya, jadi nggak berhenti tuh. Si pembekamnya senangnya, Pak, saya kop nih ternyata penuh. Saya coba kop lagi, penuh lagi. Ternyata dia mengonsumsi obat pengencer darah. Jadi darahnya encer terus-terusan. Jadi ini penting juga. Maka itu kenapa ketika kita bekam itu sebaiknya kita ajak ngomong itu. Pak, gimana? Enak nggak? Diem lah, kok diem? Ya. Pak, gimana? Enak nggak? Diem. Nah, curiga itu. Bisa dia ketiduran, keenakan, atau bahkan dia shock, bahkan bisa koma. Ya, jadi penting tuh seorang pembekam jangan cool banget. Bekamnya cool banget, nggak ngomong sama sekali. Ya, ini penting untuk ngomong. Karena pada saat pembekaman perlu kita evaluasi. Jangan-jangan pada saat pembekaman ini terjadi shock. Tadi nggak ditanyain dia konsumsi pengencer darah atau tidak. Nah, pengencer darah ini tidak hanya obat, bisa juga dari bawang putih dalam jumlah yang banyak. Itu juga bisa mengencerkan darah. Jadi harus diperhatikan ini obat-obatan atau makanan yang bisa mengencerkan darah. Ya, ini penting untuk dilakukan pembicaraan. Jadi ditanyakan dulu kepada pembekam apa
si yang mau dibekam ditanyakan dulu. Mohon maaf Bapak, apakah mau konsumsi obat pengencer darah atau tidak? Kalau pengencer darah harus diperhatikan. Takutnya darahnya benar-benar encer. Maka itu dicoba dulu. Saya mengkonsumsi, yaudah kita coba Pak. Mungkin dengan kop yang kecil dulu dicoba. Darahnya terus mengalir apa tidak. Kalau terus mengalir, stop. Jangan dilanjutkan proses pembekamannya. Karena dikhawatirkan terjadi shock hipovolemia. Ya, saya lanjutkan lagi. Penyakit kulit kronis, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada penyakit kulit dibekam di daerah itu. Saya ingatkan lagi bahwa bekam ini merupakan port di entry, tempat masuknya kuman. Jadi kalau di situ ada infeksi, misalnya ada korengan, korengannya dibekam juga, atau ada bisul-bisulnya dibekam, nah hati-hati. Kumannya bisa masuk ke dalam sirkulasi darah dan bisa menyebabkan terjadinya shock septic. Maka itu nggak boleh itu membekam di daerah kulit yang punya kelainan. Baik itu korengan, baik itu panu, kadas, urap, putu air, hindari itu. Daerah-daerah yang mau dibekam itu harus benar-benar steril, tidak ada luka apapun, termasuk kulit yang punya penyakit kronis. Oke, terus kemudian diabetes. Nah, ini penting sekali. Bekam bagus untuk orang diabetes, bagus sekali. Karena dia bisa menurunkan kadar gula darah. Bahkan bekam bisa meningkatkan HSP. Ya, bekam juga bisa meningkatkan HIV. Ya, dua hal ini ternyata penting sekali. HSP 70 berperan penting untuk regenerasi. Maka itu kenapa pada orang yang diabetes itu susah untuk sembuh karena HSP-nya yang rendah. Bekam bagus nggak untuk diabetes? Bagus, tapi hati-hati pada orang yang diabetes dengan neuropati. Atau gulanya lagi tinggi sekali, misalnya 500, nah itu risiko. Biasanya luka sulit sekali untuk sembuh. Bahkan dikhawatirkan menimbulkan infeksi karena imunnya tidak bagus. Jadi perlu ditanya juga, Pak, gimana kadar gulanya? Oh, alhamdulillah bagus. Bapak mengkonsumsi obat gula? Iya, gitu ya. Karena kalau tidak, khawatir tidak terkontrol menyebabkan gula menjadi naik. Ya, kalau saya nggak tahu dia penyakit diabetes, tanyakan kan. Pak, Bapak gimana? Makannya banyak nggak? Iya banyak, Pak terapis. Tapi saya nggak gemuk-gemuk. Kencing di malam hari sampai banyak. Minum sebentar sudah haus lagi. Nah, ingat itu 3P. Polifagi, polidipsi, poliuria. Tanyakan itu. Kalau itu ada indikasi karena diabetes perlu diwaspadai. Gitu ya. Jadi penting tuh. Maka itu orang yang diabetes tuh harus juga diwaspadai tapi di daerah yang neuropati. Sering nih datang ke kita minta dibekam. Saya pernah tuh ada pasien, ya, Pak dokter, saya tuh kakinya kesemutan. Saya pengen dong dibekam dok supaya nggak kesemutan. Waduh, kesemutan itu banyak indikasi. Bisa karena gangguan saraf, ya, bisa karena gangguan sirkulasi darah. Bahkan yang paling saya takutkan dia mengalami diabetes neurotropik. Jadi bisa menyebabkan neuropati. Neuropati itu apa? Kondisi saraf yang tidak berasa. Jadi kayak kesemutan, kebas. Tiba-tiba dibekam di kakinya. Dampaknya apa? Dampaknya luka tidak sembuh-sembuh. Dan akhirnya menyebabkan timbulnya gangren. Timbulnya gangren, mau tidak mau harus diamputasi. Maka itu jangan sembarangan itu. Ada orang yang kesemutan langsung bekam di kesemutannya. Tanyakan dulu kesemutannya karena apa? Adakah riwayat diabetes? Maka itu yang paling aman sebenarnya untuk membekam itu adalah titik-titik sunnah. Itu jauh lebih aman. Walaupun dia ada diabetes, tempatnya agak jauh. Jarang di daerah punggung itu mengalami neuropati. Yang paling banyak mengalami neuropati itu adalah daerah kaki dan tangan. Ya, maka itu harus waspada, gitu ya. Itu untuk diabetes. Tensi. Bekam bisa menurunkan tensi? Betul, bisa menurunkan tensi. Betul. Tapi ketika pasien datang dengan kondisi tensi yang sangat tinggi, misalnya 200/120, hati-hati ketika dia dibekam.
Karena bekam bisa menurunkan tensi, tapi pada awalnya bekam menyebabkan vasokonstriksi dulu. Pembuluh darahnya ciut dulu, baru dia melebar. Maka itu pada saat dia kita cek tensi ternyata 200/120, suruh tenang dulu gitu ya. Mungkin dikonsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan tensi, misalnya seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Hipotensi ini juga bahaya. Kenapa? Volume darah sangat sedikit. Ketika dilakukan proses pembekaman, maka volume darahnya akan banyak terpenuhi. Jadi harus diwaspadai. Maka itu pentingnya pengecekan tensi. Maka itu sebaiknya para pembekam bawalah alat tensi yang digital paling minimal, gitu kan. Dan itu tidak dilarang kalau digital sih ya. Yang dilarang itu alat medis yang pakai air raksa ya. Kalau digital kayaknya tidak dilarang. Ya, dan itu bisa dijual bebas. Silakan bisa dipakai untuk mendeteksi resiko-resiko itu. Terus kemudian kelainan darah, baik itu kanker darah, hemofili, udem anasarka atau bengkak ya seluruh badan. Ini mentang-mentang bekak gitu kan, akhirnya dibekam semuanya bengkak. Nah, itu juga berisiko. Kelainan pembuluh darah, trombosit yang rendah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena penting sekali untuk apa? Keamanan kita. Maka itu kenapa diagnostik prabekam ini menjadi penting. Nah, ini pentingnya diagnosis prabekam, pertama mencegah risiko kegawat daruratan. Jadi kalau sudah di pasien datang kemudian tensinya rendah, kemudian dicoba suruh minum dulu dengan air garam, setelah tensinya stabil baru dibekam. Jangan baru datang langsung dibekam. Sudah kondisi hipotensi, dia pusing, dia muter-muter, dibekam lagi. Dampaknya tambah muter-muter, tambah hipotensi, tambah shock, bahkan menyebabkan timbulnya koma. Maka itu penting sekali. Jadi materi ini cukup bagus ini, urgensi betul. Karena kalau tidak, nanti resiko kegawat daruratan pada saat proses pembekaman. Terus kemudian antisipasi dini sebelum bekam tadi. Oh, ternyata dia punya tensinya rendah. Wah, saya suruh minum dulu aja dulu deh. Coba minumin madu dan garam. Nanti kita cek lagi deh 1 jam, dicek tensinya lagi. Jadi ada antisipasi. Selain menghindari kegawatan, juga mengantisipasi. Ya. Terus yang ketiga, penentuan tindakan bekam. Misalnya, wah ternyata di punggungnya ternyata panuan semuanya. Nah, waduh nggak boleh ini dibekam nih, ganti di tempat yang nggak ada panunya, gitu kan. Terus oh ternyata misalnya tensi dia agak rendah nih, tapi tetap ngotot mau bekam, ya udah deh jumlah titiknya 1 saja. Misalnya seperti itu. Jadi diagnosis prabekam ini penting untuk menentukan jumlah titik, jumlah darah, bahkan posisi bekam. Gitu ya. Jadi ini cukup penting ya. Maka itu pentingnya diagnosis prabekam. Terus perlu dan tidaknya tindakan bekam. Jadi ada pasien datang kondisinya lagi nggak sadar, itu kan mau dibekam. Nah kita harus lihat nggak sadarnya kenapa. Udah dia nggak sadar, minta bekam. Jadi nggak diperlukan bekam. Jadi yang diperlukan supaya dia sadar terlebih dahulu. Terus kemudian keamanan diri dan pasien. Jadi demi keamanan kita sebagai pembekam dan juga demi keamanan pasiennya ketika dibekam. Ingat tadi ada dampak pada saat bekam dan ada dampak pasca bekam. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan itu ya. Ini yang tadi ini. Proses bekam menimbulkan shock, kejang dan infeksi, sedangkan pasca bekam bisa sulit sembuh, hipotensi, anemia, cacat bahkan. Ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan diagnosisnya? Nah, ini penting. Ini intinya sih sebenarnya ya dari diskusi kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Jadi pasien datang gitu kan, maka ya sapa lah sudah pasti ya, sapa. Terus kemudian harus banyak senyum, terapis bekam itu jangan tampangnya serem gitu ya. Ya malah kalau perlu kalau setelah bekam dikasih oleh-oleh gitu ya, wah itu keren banget. Ya, terapis bekamnya senyum, bekamnya gratis, pulangnya dikasih oleh-oleh, pasti balik lagi. Kalau nggak malu gitu ya. Nah, setelah itu anamnesis dulu tanya.
Ya, ini penting ini tanya. Ya, nama penting. Ya kan? Kita kan tidak tahu nih, misalnya pasien datang gitu kan, eh, namanya Joko, tapi kok yang datang perempuan. Nah, itu perlu waspada, ini benar salah nama atau jangan-jangan dia ganti kelamin. Ini penting. Ya, karena sekarang udah banyak orang ganti kelamin perempuan gitu ya, tapi ya ini udah mudah-mudahan nih di grup ini nggak ada yang ganti kelamin lah. Ganti kelamin itu kayak cacing tuh. Cacing itu kan bisa ganti kelamin dia ya, kayak hermaprodit. Jadi kalau orang ganti kelamin ya sama cacing ini ya bisa ganti-ganti. Ya, nama penting. Kemudian tanya juga pekerjaan. Pekerjaan ini penting. Oh, pekerjaan saya artis misalnya. Pekerjaan saya kuli bangunan. Waduh, ini penting ini. Artis sama kuli bangunan itu beda ternyata perlakuan. Saya pernah mencoba yang kuli bangunan sama orang yang nggak kerja, saya pakai kedalaman jarumnya itu yang tidak terlalu dalam gitu ya. Ternyata orang yang kuli bangunan nggak berasa ternyata. Yang satu coba kopnya 2, yang kuli bangunannya 2, nggak berasa juga yang kuli bangunan. Jadi ini penting ini pekerjaan. Jadi untuk menentukan kedalaman penusukan atau mungkin sayatan itu kan penting. Atau mungkin kekuatan tariknya kok, ya itu dari pekerjaannya. Ya itu perlu ditanyakan. Terus kemudian alamatnya ini juga penting. Oh, saya dari Papua. Wah, ini habis perjalanan jauh ini. Karena kalau perjalanan jauh biasanya tensi akan terjadi fluktuatif. Maka itu perjalanan jauh, ya udah Pak, coba istirahat dulu, coba nih minum air madu dulu, kasih makanan dulu, wah seneng gitu tamunya. Nanti baru dicek tensi dulu. Oh, saya tetangga doang, ya nggak usah lah kalau tetangga, bolehlah, nggak harus ditanya. Ini penting untuk tadi, untuk diagnostiknya tadi. Ya, terus kemudian apa yang ditanyakan lagi? Riwayat keluhan dulu. Ada keluhan nggak? Oh, saya nih pusing banget di daerah kepala misalnya. Nah, pusingnya karena apa? Kita harus lihat dulu ini. Coba dilihat tensinya. Oh, tensinya bagus. Berarti bukan gara-gara tensi. Boleh jadi gara-gara yang lain. Tanyakan lagi, apakah ada riwayat kolesterol? Oh, ternyata saya nggak ada. Oh, bagus. Terus pusingnya karena apa? Ternyata pusingnya karena kurang duit. Nah, ini susah kalau itu ya. Jadi harus dikasih duit, bukan dibekam seharusnya. Jadi itu pentingnya ditanya-tanya begitu. Ya, atau dia habis begadang dan sebagainya. Karena ini penting untuk tindakan bekam selanjutnya dan untuk mencegah timbulnya resiko pada saat itu. Sudah, ya. Kemudian ditanyakan tadi keluhan. Selain keluhan apa? Riwayat penyakit. Riwayat penyakit itu baik riwayat penyakit sekarang, terdahulu, termasuk riwayat penyakit keluarga. Itu ya, itu perlu ditanyakan. Oh, saya punya riwayat ini dok, penyakitnya epilepsi. Nah, ketika epilepsi, maka kita harus waspada nih. Jangan langsung bekam banyak dulu, coba dulu nih 1 titik dulu deh. Resiko nih kalau langsung banyak titik, karena takutnya dengan rangsangan bekam dia langsung terangsang untuk menimbulkan kejang pada dia. Nah, itu perlu diwaspadai. Ya kan? Atau ditanyakan lagi juga, ya kan, riwayat penyakit keluarganya. Oh, saya semua keluarganya itu epilepsi. Wah, itu perlu waspada juga. Jangan-jangan ini perlu diwaspadai. Ya. Jadi itu penting ditanyakan riwayat penyakit supaya kita bisa mengantisipasi. Oh, saya punya penyakit diabetes. Nah, berarti perhatikan lagi itu. Terus ada keluhan apa? Kesemutan di kaki. Nah, hati-hati. Jangan-jangan ini ada diabetes. Jadi harus diwaspadai. Ya, pemeriksaan fisik juga bisa dilakukan. Setelah anamnesis dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu dimulai dari inspeksi, dilihat dulu, gitu kan. Oh, orang ini kok anemia. Oh, orang ini kok badannya, mukanya kok kuning semuanya. Waduh, ini jangan-jangan ini punya penyakit kuning. Kan perlu waspada juga. Penyakit kuning itu bisa karena hepatitis, bisa karena gangguan hati, bisa karena tumor hati, kanker hati dan sebagainya. Cukup banyak penyakit kuning. Ya, tapi dengan penampakan fisik bisa ketahuan. Dilihat gitu ya. Terus kemudian setelah inspeksi bisa dilakukan palpasi, dilihat ininya, konjungtivanya. Karena risiko-risiko tadi. Jadi lihat tuh kontraindikasi-kontraindikasinya. Ya.
Terus kemudian pemeriksaan penunjang kalau memang ada. Apakah ada pemeriksaan laboratorium yang bisa diterangkan, oh ada gini. Nah itu perlu kita periksa, perlu kita lakukan supaya mengantisipasi gitu ya. Jadi pentingnya diagnosis prabekam untuk tadi yang saya bilang ini mencegah resiko, antisipasi dini, penentuan tindakan bekam, perlu atau tidaknya tindakan bekam, dan keamanan diri. Nah, ini gambaran sedikit tentang bagaimana diagnosis prabekam. Selebihnya kita mungkin dialog, tanya jawab supaya lebih interaktif. Ini sharing dari saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu khususnya buat saya, ya. Jadi saya belajar lagi dan juga buat para teman-teman sekalian. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kita dialog untuk lebih interaktif. Afwan kalau penyampaian saya agak mungkin kurang jelas atau mungkin ada yang menyinggung, mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ini ada di sini ya. Ya, pertanyaannya ada di chat. Tafadol kalau mau dijawab. Di chat banyak tuh, Pak Dokter. Tafadol. Ya, saya bacakan aja dari chat ya. Baik, saya bacakan dari chat. Sebentar. Suaranya terlalu kecil ya tadi ya, Ana ya? Tadi kata Ustadz Rahmat, suaranya udah gede, udah bagus. Tergantung amal perbuatan, Dok. Ya sudah, Anda coba bacakan nih, cukup banyak ini. Tapi ternyata banyak hadir. Baik, ini ada pertanyaan. Apakah bekam yang cocok untuk hipotensi dengan keluhan kolesterol tinggi? Bekam basah, bekam kering, bekam api, atau terapi selain bekam? Jadi kalau mendapatkan pasien dengan kondisi hipotensinya berat, misalnya 80/90, kalau memang dipaksakan harus membekam, istirahatkan dulu sebentar, kasih minum air madu plus garam. Nanti dicek lagi setengah jam kemudian. Oh belum naik, kasih lagi madu dan garam. Dicek lagi, belum naik, kasih makan yang enak-enak. Belum naik juga, kasih makan lagi. Belum naik juga, ya sudah, pulang saja. Ya, berarti resiko. Terus bagaimana kolesterolnya? Ada cara yang sederhana untuk kolesterol. Ada beberapa tanaman atau tumbuhan yang bisa menurunkan kolesterol tinggi. Tapi tetap kolesterol tinggi bisa turun asal dengan syarat mulutnya ditutup. Ya, minyak dibatasi, santan dibatasi, ayam, daging, jeroan, telur stop dulu, ganti makanannya ikan pepes sama sayur bening. Jadi obatnya ngirit. Lebih bagus lagi puasa Daud. Saya sudah coba dengan pasien saya yang kolesterol tinggi dengan puasa Daud, dengan izin Allah hasilnya bagus. Tadi saya ingatkan di awal, jangan semuanya itu ansih dengan bekam saja. Masih ada pengobatan-pengobatan Nabi yang banyak gitu loh. Misalnya dengan minyak zaitun, itu bisa bagus untuk kolesterol tinggi. Habatus sauda, bagus untuk kolesterol juga. Bawang putih, bagus untuk kolesterol. Kunyit, bagus untuk kolesterol. Tapi yang paling penting mulutnya harus dikunci. Ini yang paling sulit. Ya, jadi tidak harus ansih dengan menggunakan bekam. Walaupun bekam juga bagus untuk kolesterol. Tapi dengan kondisi hipotensi perlu dipertimbangkan. Karena resiko pada saat hipotensi khawatir terjadi yang namanya shock hipovolemi. Ya, saya lanjutin lagi. Ini cukup banyak nih. Apakah DM dengan gula darah tinggi? Apa DM dengan GDS tinggi? Tadi saya bilang tadi, ya, bekam bisa menurunkan gula darah. Bekam sangat bagus untuk
ya memperbaiki kadar HSP70 di dalam darah. HSP70 adalah zat yang bagus untuk regenerasi sel. Jadi pada dasarnya bekam itu bagus untuk diabetes. Tapi hati-hati, ini waspada. Diabetes dengan daerah yang neuropati, jangan pernah dibekam. Karena dikhawatirkan terjadi luka yang tidak sembuh-sembuh dan menyebabkan timbulnya gangren. Jadi harus waspadanya di situ, waspadanya di situ. Ya, artinya gula darah tinggi ini dikhawatirkan luka yang sulit sekali. Gitu ya. Terus kemudian penyakit kulit kronis, apakah termasuk penyakit eksim kah? Pokoknya penyakit yang berhubungan dengan kulit, mau eksim, mau panu, mau kandas, mau kurap, mau kutu air, itu sebaiknya dihindari dibekam di daerah itu. Tapi carilah tempat-tempat yang tidak ada kelainan kulit. Jelas ya? Oke, saya lanjutin lagi. Mudah-mudahan suara saya jelas. Pada orang diabetes gimana baiknya? Tadi bekam di daerah yang tidak neuropati, yang tidak ada kebasnya. Jadi titik-titik sunnah di punggung, tapi perhatikan kadar gula darahnya. Kalau 200, 300 saya masih aman. Tapi kalau sudah 500, wah bahaya. Turunkan gulanya dulu. Jelas ya? Terus kemudian kontraindikasi sakit kulit karena autoimun. Nah, sebaiknya juga begitu. Jadi penyakit kulit karena apapun sebaiknya dihindarkan demi keamanan kita, demi keamanan. Ya. Terus kemudian pasien lemah saraf mata, apakah bekam sudah cukup? Nah, tadi ingat pengobatan sunnah itu tidak hanya bekam saja. Perlu dikombinasi dengan aspek makanannya. Nah, lemah saraf ini apa dulu? Apakah neuritis? Ataukah gangguan nervus 2-nya bagaimana? Ataukah katarak? Nah, ini harus jelas nih. Lemah saraf itu maksudnya bagaimana? Ya. Tadi sudah saya terangkan ya tentang DM dengan gula darah tinggi, hipertensi maligna, dan hipotensi. Ya tadi, kalau diabetes dengan neuropati atau gula yang tinggi, dia dikhawatirkan luka sulit sembuh dan bisa menyebabkan terjadinya gangren. Walaupun bekam bisa menurunkan gula darah. Jadi kandung atau mengalami neuropati. Hipertensi maligna kemudian vasodilatasi. Jadi sebaiknya turunkan terlebih dahulu. Suara Ana masih jelas, Pak Asep? Pak Asep? Jelas dok, jelas insya Allah. Alhamdulillah, oke. Hipotensi, itu hati-hati. Karena tadi saya bilang bahwa bekam itu mengeluarkan cairan interstisial. Jadi kalau tensinya lagi rendah, maka volume cairan di dalam darah rendah. Ketika rendah, kemudian ditarik keluar, sebagian cairannya berkurang. Sehingga dikhawatirkan bisa terjadi tambah berat hipotensinya. Kalau bertambah berat, bisa menyebabkan shock hipovolemi. Jelas ya? Oke, terus bagaimana titik bekam untuk pasien yang memiliki kelenjar di leher? Setiap orang pasti punya kelenjar. Baik itu kelenjar limfe ataupun kelenjar tiroid. Cuman pertanyaannya besar atau tidak, banyak atau tidak. Gitu ya. Penyakit kelenjar misalnya karena kelenjar limfe itu kadang-kadang wajar dia muncul akibat suatu infeksi. Misal TBC paru, itu pasti akan ada tuh pembesaran kelenjar di leher. Kecil-kecil. Ya kan?
Gigi berlubang, kadang-kadang suka ada pembesaran kelenjar, namanya kelenjar limfe. Kita sering dengar tuh istilah ada orang sekelan. Ini kalau orang kampung bilang sekelan. Jadi kalau jempolnya luka, kakinya luka, pasti pangkal pahanya ikut membesar. Itu yang disebut dengan kelenjar limfe yang berespon, namanya limfadenitis. Terus kemudian saya tidak menganut sistem bekam titik berdasarkan penyakit, tidak. Karena sifat bekam ini sifatnya universal. Tapi boleh nggak bekam dengan titik-titik itu? Silahkan. Kalau saya menganut sistem titik sunnah. Karena sifat bekam sifatnya universal. Jadi apapun penyakitnya, titiknya titik sunnah. Kalau mau ada titik tambahan, silahkan. Saya tidak melarang. Tapi saya menganut sistem titik sunnah. Ya. Kapan bekam berbaring atau duduk? Sebaiknya duduk. Kalau berbaring kadang-kadang kita sulit mengontrol. Lagi bekam. Pak, gimana bekamnya? Nggak jawab. Pak, bekamnya gimana? Nggak jawab. Pembekamnya mikir, wah ternyata bekam saya enak nih. Terus aja dibekam. Ternyata dia sudah mengalami shock. Nah ini yang sulit kita bisa tahu. Maka itu sebaiknya dalam keadaan duduk. Biasanya kalau duduk itu dalam keadaan shock itu udah mulai limbung gitu. Maka itu pentingnya mengajak bicara, walaupun jangan terlalu cerewet. Karena pembekam terlalu cerewet pun, pasien pun jadi nggak nyaman. Jelas ya? Jadi kalau ditanya, yang terbaik adalah duduk. Yang terbaik. Ditambah lagi, kalau dalam tidur, itu kan daya tariknya akan dilawan oleh gaya gravitasi. Jadi sebaiknya dalam keadaan duduk, dia tidak berlawanan dengan gravitasi. Jadi proses penyedotannya menjadi lebih sempurna dalam kondisi duduk. Jelas ya. Terus kemudian, seorang terdiagnosis gagal ginjal, gula darah normal, tensi tinggi, ya kreatinin cukup tinggi, aman untuk dibekam, berhubungan dengan eritropoietin yang menyebabkan anemia. Baik, jadi begini, kalau kondisi tadi saya ingatkan lagi bahwa bekam itu mengeluarkan cairan interstisial. Kalau tidak ada kontraindikasi yang saya sebutkan tadi, bagaimana penderita gagal ginjal? Boleh. Tapi kalau kondisi anemia, dia lagi anemia berat gitu kan. Ingat, pada saat pembekaman itu juga akan terjadi sedikit pembuluh darah yang robek. Sedikit sel darah merah yang lisis. Jadi hati-hati juga pada penderita gagal ginjal kalau dibekam. Khawatirnya tambah anemia. Tapi kalau kondisi gagal ginjalnya, HB-nya masih bagus, tensinya tidak terlalu tinggi, bekam menjadi solusi untuk membuang urium dan kreatin. Jadi bisa nggak dibekam? Tergantung kondisinya. Kalau HB-nya masih aman, silahkan. Kalau HB-nya rendah, waspada. Oke ya, jelas ini ya, mudah-mudahan bisa jelas. Terus kemudian merek obat pengencer darah. Jadi pengencer darah itu contohnya adalah yang isinya aspirin. Aspirin itu apa ya? Asetil salisilik asid. Atau merek dagangnya ada Aspilet, Kardioaspirin. Pokoknya isinya adalah golongan aspirin. Ya, atau asetil salisilat asid. Asam salisilat asid. Ya, intinya aspirin lah. Ya, satu. Kemudian ada namanya Clopidogrel. Itu mereknya. Ya, itu obat pengencer darah. Ya, atau yang lebih apa ya? Lebih kuat lagi itu yang dari golongan babi gitu ya. Tapi kita hindarkan itulah. Terus kemudian yang mengencerkan darah apalagi dari selain obat? Ada beberapa makanan yang bisa mengencerkan darah. Bawang putih. Kemudian cacing. Kan sering itu ada kapsul cacing. Bahkan kapsul cacing ini sudah diresepkan oleh dokter ya dengan merek dagang Dissolve.
cuman isinya bukan cacing, namanya enzim. Enzimnya namanya lumbrokinase. Enzim yang fungsinya mengencerkan darah. Maka itu sekarang cacing digunakan dalam dunia kedokteran itu untuk mengencerkan darah, mengingat efek samping aspirin bikin iritasi lambung. Maka dokter penyakit dalam sering merasakan tadi enzim lumbrokinase. Ya, merek dagangnya Disol. Ya, itu diambil dari cacing dan cacing itu ternyata bisa mengencerkan darah. Ya, jadi itu makanan yang bisa mengencerkan darah. Ya. Terus kemudian bekam tapi kok nggak keluar darah. Gimana baiknya? Nah, tadi mungkin posisi, coba posisi duduk, jangan tidur. Yang kedua, perhatikan lagi kulit yang dibekam itu tebal apa enggak? Kalau tebal berarti kedalamannya yang kurang, misalnya kalau pakai jarum atau sayat yang kurang. Jadi terserah mau pakai jarum mau pakai sayat, gitu ya. Dua, bisa jadi kopnya yang rusak. Mungkin nggak nyedot, bisa jadi wallahu alam. Ya. Atau boleh jadi memang dia nggak keluar, ternyata darahnya gangguan pembekuan darah. Darahnya kental, terlalu beku, sehingga luka sedikit aja langsung rapet misalnya. Jadi itu perlu diwaspadai. Tapi biasanya disebabkan karena kurang dalam atau kurang nyedot, ya gitu, atau posisi yang tidak tepat. Tolong perhatikan itu juga. Bagaimana caranya bekam biar darahnya keluar banyak? Sementara ini kalau bekam darahnya tidak banyak. Ingat, bekam dikatakan bagus bukan berdasarkan jumlah darahnya yang keluar. Jangan berpikir gitu dulu. Semakin banyak darah bekam, semakin bagus, nggak gitu juga. Ya, ternyata proses bekam itu bermanfaat tidak hanya dari satu aspek bekam saja. Proses penusukannya, tik 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 tik, itu bermanfaat. Akan mengeluarkan HIP 1 alpha, HSP 70. Jadi tidak hanya darahnya saja yang keluar. Tapi prosesnya yang juga bisa menyebabkan terjadinya respon tubuh menjadi lebih bagus. Jadi nggak usah berpatokan banyaknya darah, nggak apa-apa. Sedikit nggak apa-apa. Malah ada orang yang cukup dengan ditusuk-tusuk aja udah enak. Ternyata kalau badan-badan sakit, itu malah harus disakiti. Saya juga kadang-kadang tuh ada pohon tuh nggak berbuah, tuh pohon mangga saya nggak berbuah. Coba saya bekam itu. Tapi bukan pakai kop ya, pakai golok saya cocok berbuah ya. Jadi penting itu. Jadi badan yang loyo, sakit, nggak enak badan dibekam, nah, disakitin, malah itu jadi bagus. Karena ketika sakit akan menimbulkan respon, baik itu respon dari sisi imun, respon dari sisi saraf, jadi teraktivasi semuanya. Jadi tidak harus berpatokan kepada banyaknya darah yang keluar. Gimana titik bekam yang tumor bagian kaki dekat lutut sudah 3 kali operasi, sekarang pahanya bengkak, beliau takut periksa ke dokter, takut operasi lagi sutra. Ya, jadi kalau ada tumor jangan pernah di daerah tumornya atau di daerah yang bengkaknya. Carilah titik-titik yang jauh dari situ. Ya, tadi saya ingatkan lagi, saya tidak menganut sistem titik. Kalau sakit mah titiknya ini, kalau sakit ini titiknya ini. Kalau saya menganut titik sunnah saja, karena bekam ini sifatnya universal. Ya, tapi silakan kalau yang menganut titik itu juga tidak masalah. Ya, tapi perlu saya ingatkan lagi bahwa bekam tidak hanya ansih bekam untuk mengobati penyakit. Ya, kita harus kombinasi dengan pola hidup Rasulullah, pola makan Rasulullah, makanan-makanan apa yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Jadi tidak hanya ansih bekam saja. Nah, ini tadi sudah saya jawab, pasien tensi di atas 200 boleh dibekam, sebaiknya tidak usah dulu. Jadi setelah pasien datang tensinya 200, tenangkan dulu, Pak, tenang gitu ya. Dibikin rileks, suruh tiduran dulu, ya, masuk ke dalam ruangan gitu ya. Dikasih ruangan ber-AC gitu kan, dikasih makan kurma yang banyak karena kurma itu bisa nurunin tensi karena dia tinggi kalium. Gitu ya, supaya dia biar nyaman dulu, kemudian cek tensi lagi. Setelah bagus baru boleh dibekam. Gitu ya. Terus apakah bekam di daerah pasca operasi tumor boleh dibekam atau tidak?
boleh, tapi perhatikan kontraindikasi. Perhatikan, misalnya dia kondisinya lagi tensinya lemah, jangan dibekam. Habis operasi, belum aja sadar, belum aja siuman, oh sebaik-baik pengobatan dibekam, ya tambah dia nggak sadar. Jadi harus diperhatikan. Ya, putus-putus, aduh, ini sinyalnya ini ya berarti ya, mudah-mudahan nggak putus lagi. Ya, apakah penyakit leukemia disembuhkan dengan bekam? Urusan sembuh, urusan Allah. Ya, jadi kalau ditanya sembuh apa enggak, Allah yang menyembuhkan. Ya, kita hanya berikhtiar. Mudah-mudahan bisa disembuhkan. Tetapi saya ingatkan lagi, leukemia tidak hanya ansih dengan bekam. Apalagi leukemia yang dia lagi HB-nya drop. Nekat kalau dibekam itu perlu diwaspadai. Apakah bekam bisa untuk kalium? Nah, kalium itu didapat dari makanan. Masa tiba-tiba dibekam, kaliumnya nambah? Nggak bisa. Ya, jadi bekam itu malah mengeluarkan natrium dan kalium. Jadi kalau ditanya, apa sumber kalium terbaik? Kurma, alpukat, pisang raja. Ini pada orang-orang yang mengalami hipokalemia. Ya, kalau hipokalemia biasanya akan itu tuh lemes, tidak bertenaga, gitu ya. Jadi bekam apakah bisa untuk kalium? Nah, ini pertanyaan juga harus jelas. Ini kalium tinggi atau kalium rendah? Kalau kalium rendah nggak bisa. Kalau kalium rendah ya harus dimasukin kaliumnya. Tadi sumber-sumber kalium yang saya sebutkan. Pasien DM berefek susah ereksi. Ya, betul. Maka itu dikontrol kadar gula darahnya. Dikontrol kadar gula darahnya dulu. Sambil diberikan nutrisinya dulu. Ya, biasanya saya kalau pakai herbal, itu saya harus meliputi pertama, saya akan memperbaiki sel beta pankreasnya. Di situ ada kebutuhan akan makanan tertentu. Salah satunya adalah arginin. Saya akan perbanyak arginin dulu pada orang diabetes. Ya, dengan apa sumber arginin? Ada kacang panjang, gitu ya. Itu saya berikan dalam jumlah banyak, atau habatus sauda, itu juga sumber arginin. Kemudian saya rangsang regenerasi sel beta pankreas dengan menggunakan wortel. Ya, karena wortel mengandung vitamin A yang berperan penting pada reepitelisasi jaringan. Terus kemudian pada orang-orang yang diabetes, saya kasih vitamin E. Karena pada orang yang diabetes sering terjadi defisiensi vitamin E. Saya kasih dia toge. Terus pada orang diabetes, insulinnya bermasalah. Saya kasih insulin dari luar. Sumber insulin terbaik adalah pare. Gulanya tinggi, saya turunkan dengan beberapa tanaman obat yang menurunkan gula. Banyak tanaman obat yang menurunkan gula. Ada sambiloto, ada brokoli, ada kayu manis, ada mahoni. Tetapi saya pilih daun salam karena harganya murah, rasanya plain. Ya, berapa dosisnya tergantung kadar gula darahnya. Terus kemudian saya kasih alpukat karena saya benerin juga itu reseptornya. Saya perbaiki reseptornya dengan menambahkan fosfolipid masuk ke dalam tubuh. Sumbernya apa? Alpukat. Terus kemudian saya suruh minum susu kedelai karena kedelai mengandung leusin dan isoleusin yang berperan penting pada regulasi gula di dalam hati. Jadi itu pengobatannya dulu. Ya, jadi butuh waktu lama, nggak bisa dengan sekali obat langsung diri, nggak bisa. Ya, pengalaman saya 1 tahun baru bisa membaik. Dok, dengan bekam, bagaimana dengan bekam di tulang punggung selain titik kail? Apakah diperlukan dengan apapun, dibolehkan dengan apapun alasannya? Ya, hati-hati itu di daerah kahil, ya. Jadi harus hati-hati saja, karena takutnya itu kan dekat dengan cervical 7. Takutnya kalau kita terlalu dalam, takutnya ada cairan di saraf spinal yang ikut keluar. Itu yang diwaspadai. Maka itu sebaiknya nggak usah besar-besar kopnya, terus tariknya nggak usah dalam-dalam. Gitu ya.
Terus, nah ini bagaimana kalau dia mengkonsumsi obat pengencer darah? Sebaiknya pada saat pembekaman, ya dia sudah tidak mengkonsumsi obat pengencer darah. Itu jauh lebih aman, ya. Karena kalau dalam masih mengkonsumsi obat pengencer darah, takutnya darahnya akan banyak keluar. Terus bagaimana teknik penusukan saat bekam untuk meminimal sakit pada sebenarnya begini, ketika proses pengekopan maka cairan akan numpuk di bawah kulit. Hal ini yang menyebabkan timbulnya anestesi. Maka itu kenapa ketika ditusuk atau disayat rasa sakitnya lebih berkurang ketimbang tidak dikop terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kop di awal sebelum penusukan itu sudah anestesi. Jadi menurut saya tidak perlu dianestesi lagi. Sambil tadi ketika dia sakit atau enggak bisa digantikan dengan fokus. Misalnya sambil diajak ngomong, sambil tik-tik sambil diajak ngomong. Jadi dia tidak fokus ke sakit. Itu salah satu teknik juga. Itu ya. Nah ini sebenarnya Mas Adi Saputra sudah paham lah ini nih ya. Ya, tapi nggak apa-apa ini. Ini ngetes saya ini sebenarnya nih ya. Ya. Jadi kop itu sebenarnya sudah cukup anestesi. Tapi dengan mengalihkan juga misalnya untuk mengurangi sakit dengan mengalihkan. Itu juga bisa. Ya. Terus kemudian apakah penyakit lupus boleh dibekam? Kalau ada kelainan kulit di sana sebaiknya tidak dibekam. Ya. Terus kemudian ternyata banyak yang nanya ya. Oke. Terus kemudian mengaktifkan kembali saraf telinga yang sudah mati, telinga nggak bisa mendengar. Nah ini harus cari penyebabnya. Kenapa kok telinga sarafnya bermasalah? Apakah ada tumor? Apakah ada infeksi? Apakah ada iritasi? Nah ini banyak misalnya. Kita harus cek terlebih dahulu apa yang menyebabkan sarafnya bermasalah. Ya. Terus apa lagi? Pengobatan penderita rosacea. Ini apa ini rosacea? Saya nggak tahu nih rosacea. Rosacea apa ini? Saya tidak tahu nih. Kurang paham saya nih rosacea. Ya. Oke, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab